Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai standar akuntansi di Indonesia dan standar akuntansi internasional. Simak baik-baik ya materinya. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu yang pertama, saya sendiri, Fani Elza Diantari, yang kedua ada Endang Wahyu, yang ketiga Tiara Zulfa Maulia, dan yang keempat ada Tasyata Fiantina, dan yang terakhir ada Tri Murni Mayasari. Kemudian, apa itu SAK GAP? Standar Akuntansi Keuangan atau SAK merupakan suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keragaman dalam penyajian laporan keuangan. Nah, GAP atau GAAP adalah singkatan dari Generally Accepted Accounting Principle yang merupakan suatu kerangka kerja standar pedoman akuntansi keuangan yang digunakan dalam setiap yurisdiksi tertentu. Umumnya dikenal sebagai standar akuntansi atau praktek akuntansi standar. Kemudian apa itu IFRS? Jadi, IFRS adalah singkatan dari International Financial Accounting Standard yang merupakan standar laporan keuangan internasional. Jadi, IFRS sendiri adalah bagian dari akuntansi internasional yang mengatur dan melaporkan informasi keuangan setiap negara. Jadi, IFRS kadang-kadang bertentangan dengan IAS atau International Accounting Standard, mana itu merupakan standar internasional sebelum diganti dengan IFRS. Selanjutnya yaitu perbedaan SAK dengan IFRS. Ada beberapa perbedaan. Yang pertama yaitu dari sumber. Jika SAK berdasarkan PSAK nomor 1 revisi 1998 tentang penyajian laporan keuangan, sedangkan IFRS berdasarkan IAS 1 Presentation of Financial Statement. Perbedaan yang kedua yaitu dari neraca. Jika SAK memerlukan penyajian aset lancar maupun aset tidak lancar kecuali untuk industri tertentu seperti bank. Sedangkan IFRS, penyajian bukan aset lancar ataupun aset tidak lancar hanya bila penyajian likuiditas lebih relevan dan dapat diandalkan untuk item tertentu. Perbedaan yang ketiga yaitu dari laporan kinerja keuangan. Jika SAK itu laporan laba rugi, sedangkan IFRS laporan laba rugi komprehensif. Yang keempat yaitu laporan laba rugi. Jika SAK itu perbedaannya terlihat pada item yang disajikan pada laporan pendapatan yang diterima di awal, sedangkan di IFRS tidak memiliki format standar meskipun pengeluaran harus disajikan dengan memilih salah satu dari dua format. Yang keempat yaitu dari laporan arus kas. Jika SAK itu dalam beberapa entitas harus menggunakan metode langsung, sedangkan IFRS itu pos standar tetapi ketentuan terbatas pada isinya menggunakan metode langsung ataupun metode tidak langsung. Selanjutnya yaitu dari pos luar biasa. Jika SAK, item pos luar biasa masih harus dilaporkan, sedangkan IFRS, di dalam IFRS dilarang menggunakan pos luar biasa. Selanjutnya yaitu terkait penyajian keuntungan dan kerugian yang diakui. Jika SAK itu diakui adanya keuntungan dan kerugian yang disajikan dalam laporan perubahan ekuitas pemegang saham, sedangkan IFRS menyajikan laporan keuangan yang mengakui keuntungan dan kerugian dalam catatan terpisah ataupun tidak pada laporan perubahan ekuitas pemegang saham. Selanjutnya yaitu terkait hasil presentasi perubahan asosiasi. Jika SAK secara khusus tidak memerlukan penunjukan hasil saham sesudah pajak, sedangkan IFRS menggunakan metode ekuitas yang menunjukkan hasil saham sesudah pajak. Selanjutnya yaitu tentang pengungkapan signifikan tentang asosiasi. Jika SAK, pengungkapan yang kurang dibandingkan dengan IFRS. Informasi yang disignifikan aktiva, kewajiban, pendapatan, dan hasil yang tidak diperlukan. Sedangkan IFRS itu memberikan informasi yang rinci atau signifikan atas aktiva, kewajiban, pendapatan, dan hasil.
Terus selanjutnya yaitu terkait tanggung jawab laporan keuangan. Jika SAK itu berdasarkan manajemen, sedangkan IFRS itu tidak diatur. Dan yang terakhir yaitu komponen laporan keuangan. Jika SAK itu terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, sedangkan di IFRS itu ada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Ada 4 macam standar akuntansi yang berkembang di Indonesia, yang disusun mengikuti perkembangan bisnis di dalam negeri. Keempat standar akuntansi ini digunakan sesuai entitas usaha dan organisasi yang dijalankan, baik perusahaan swasta maupun lembaga negara. Yang pertama ada PSAK IFRS atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. International Financial Reporting Standard adalah SAK yang telah mengadopsi IFRS dan berlaku di Indonesia. Bisa dibilang, PSAK adalah nama lain dari SAK yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang dibentuk Ikatan Akuntansi Indonesia pada tahun 2012. Standar ini adalah patokan penyusunan, pencatatan, penyajian dan perlakuan laporan keuangan agar informasi keuangan yang dihasilkan dapat relevan bagi pengguna laporan. PSAK yang digunakan oleh perusahaan atau entitas yang memiliki akuntabilitas publik, baik yang sudah terdaftar di pasar modal maupun yang masih dalam proses pendaftaran pada pasar modal. Alasan IFRS dijadikan pedoman SAK karena Indonesia merupakan anggota International Federation of Accountants (IFAC) yang menjadikan IFRS sebagai standar akuntansinya. Ada beberapa prinsip dasar yang digunakan IFRS. Di antaranya adalah yang pertama ada penekanan interpretasi dan aplikasi atas standar akuntansi keuangan, sehingga para negara anggota IFAC berkomitmen untuk menerapkan SAK yang sudah ditentukan. Yang kedua ada penilaian atas transaksi dan evaluasi sebagai laporan keuangan dapat mencerminkan realitas ekonomi. Yang ketiga, penerapan standar akuntansi ini memerlukan professional judgment. Yang kedua ada SAK etap. SAK etap merupakan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Standar ini dipakai oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, sehingga entitas perusahaan yang dimaksud menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi penggunaan eksternal. Etap merupakan hasil penyederhanaan standar akuntansi IFRS yang meliputi tidak adanya penilaian untuk aset tetap, aset tidak berwujud, dan laporan laba rugi yang komprehensif. Yang ketiga ada PSAK Syariah. PSAK Syariah dari namanya saja sudah bisa kita ketahui bahwa standar akuntansi keuangan ini adalah standar yang berpatok pada prinsip hukum agama atau syariat Islam. PSAK Syariah digunakan oleh entitas yang melakukan transaksi syariah, baik itu lembaga syariah maupun lembaga non-syariah. Standar akuntansi ini dikembangkan mengikuti model SAK umum, namun berbasis syariah, dengan mengacu pada fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI. PSAK Syariah mengatur mulai dari kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan keuangan, penyajian laporan keuangan secara syariah, serta standar khusus transaksi syariah. Seperti yang teman-teman sudah pelajari pada mata kuliah akuntansi syariah, dapat standar khusus transaksi syariah seperti muharobahah, musyrakah, mudaharobah, salam, dan istisna. Yang keempat ada SAP. SAP merupakan standar akuntansi pemerintah. Diterbitkan sebagai peraturan pemerintah yang diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat LKPP, laporan keuangan pemerintah daerah LKPD. Laporan keuangan pokok menurut standar akuntansi pemerintah adalah laporan realisasi anggaran,
neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. SAP dibuat untuk menjamin transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Itulah ragam dari standar akuntansi yang diterapkan di Indonesia. Tidak hanya menjalankan proses akuntansi sesuai standar yang berlaku, seorang akuntan juga harus memahami perbedaan standar-standar yang berlaku tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dampak standar nasional terhadap praktik akuntansi di Indonesia. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa terdapat beberapa standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, yaitu PSAK IFRS, kemudian ada SAK ETAP, ada PSAK Syariah, dan ada SAP atau standar akuntansi pemerintah, yang mana dengan adanya keempat standar akuntansi tersebut tentu membawa dampak atau memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun dampak positif atau kelebihan dengan adanya beberapa standar yang berlaku di Indonesia, yang pertama adalah tiap entitas atau unit usaha perusahaan dapat menyesuaikan standar akuntansi keuangannya dengan kebutuhan dalam menyusun laporan keuangannya. Kemudian yang kedua, dapat meningkatkan daya banding laporan keuangan dan kualitas pelaporan keuangan menuju best practice. Dan yang terakhir adalah mempermudah auditor dalam membaca laporan keuangan untuk memahami dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda-beda karena sudah ada standar-standarnya seperti itu. Untuk kekurangannya atau dampak negatifnya adalah yang pertama, standar akuntansi yang berlebihan karena dimana terlalu banyak dan terlalu detail standar yang digunakan. Sehingga standar untuk tujuan umum yang tidak mampu mengatasi perbedaan-perbedaan pengungkapan dari laporan akuntansi keuangan. Yang kedua adalah masalah standar overload menyebabkan berbagai kelompok yang berkepentingan berusaha mengidentifikasi dan memberi solusi, di mana dari komite khusus standar akuntansi untuk melakukan evaluasi, misalnya dengan melakukan perubahan terhadap konsep GAAP misalnya, atau dengan menentukan perubahan terhadap standar akuntansi publik untuk pelaporan informasi keuangan, bisa seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah standar akuntansi yang jumlahnya banyak atau terlalu sempit dan kaku dapat berpengaruh serius terhadap kinerja akuntan, kemudian nilai informasi yang disajikan bagi para pengguna, dan keputusan yang dibuat oleh manajer. Maksudnya di sini adalah dapat menyebabkan akuntan mengalami kegagalan karena tidak bisa fokus terhadap tugasnya karena banyak data yang diperlukan untuk memenuhi suatu standar. Contohnya dalam kasus audit, akuntan bisa saja lupa untuk melakukan prosedur dasar audit atau kehilangan fokus audit disebabkan karena banyaknya ketentuan akuntansi yang kompleks. Bagi para pengguna informasi, contohnya semakin bingung oleh jumlah dan kompleksitas catatan yang digunakan untuk menjelaskan persyaratan yang ada dalam setiap standar. Kemudian oleh manajer sendiri bisa jadi kewalahan oleh standar yang terlalu banyak dan kompleks. Hal tersebut dapat menyebabkan para manajer akan berusaha mencari perubahan-perubahan dalam bisnis mereka yang tidak harus mengikuti sejumlah standar akuntansi yang berlaku tersebut, atau justru bisa jadi tidak memenuhi dari standar akuntansi yang berlaku dalam pelaporan keuangannya atau dalam praktik akuntansinya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya adalah dampak standar akuntansi IFRS terhadap praktek akuntansi di Indonesia. Jadi, dengan adanya IFRS di Indonesia memiliki dampak positif di berbagai lingkungan, misalnya di lingkungan bisnis, perusahaan, investor, bahkan pendidikan. Yang pertama itu di lingkungan bisnis. Dampak positif yang terasa di lingkungan bisnis itu Indonesia menjadi lebih siap dalam menghadapi era globalisasi, apalagi Indonesia akan segera memasuki China Asia Free Trade Area. Nah, dan perusahaan-perusahaan yang kekurangan dalam hal dana dapat lebih mudah mendapatkan pemasok atau mendapatkan dana itu lebih mudah dari investor-investor asing.
Kemudian yang kedua adalah di lingkungan investor. Dampak konvergensi IFRS terhadap para investor adalah laporan keuangannya itu menjadi lebih transparan bagi para investor, sehingga para investor itu bisa meningkatkan arus investasi global. Yang ketiga adalah di lingkungan perusahaan. Nah, dengan adanya konvergensi IFRS ini, perusahaan bisa menurunkan biaya modal yang dimiliki oleh perusahaan itu dengan membuka peluang fundraising melalui pasar modal. Nah, selanjutnya adalah di lingkungan pendidikan. Nah, bagi dunia pendidikan, konvergensi IFRS ini juga terasa dampaknya karena berpengaruh dalam perubahan sistem kurikulum. Di dalam dunia pendidikan juga harus melakukan kajian dan riset guna menunjang akses pembelajaran. Di dalam pembelajaran sehari-hari, masing-masing lembaga pendidikan juga harus melakukan perubahan kurikulum yang sesuai agar para pelajar yang bersangkutan dapat lebih siap saat mereka harus bersaing di dunia pekerjaan.